Hey sobat guys, kali ini saya akan menunjukkan penulisan tugas akhir menggunakan MS Word supaya nanti daftar isi kita itu rapi, kemudian daftar gambar, daftar tabel, semuanya rapi guys. Atau bisa dikatakan dapat tertelusuri, traceable ya. Kita mulai aja. Ini biasanya kita dapat format ya, dari kampus atau dari sekolah. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan ketentuan-ketentuan, misalnya ukuran kertas, margin, jenis dan ukuran huruf, spasi, multi-level list, kemudian page number. Nah, nanti ada lagi guys, tapi ini dulu ya. Oke, kita kembali ke format penulisan. Nah, ini formatnya ini sebetulnya berjenjang ya, atau ada levelnya. Oke, coba saya tunjukkan dulu. Nah, oke. Jadi gini guys, ini ada turunan-turunannya. Ya, misalkan bab 1 pendahuluan itu simbah ya. Kemudian simbahnya mempunyai turunan anak. Nah, berarti kan ini 1 angka, ini 2 angka. Nah, kemudian anak nanti kalau punya turunan itu namanya cucu. Ya, tadinya 2 angka menjadi 3 angka. Nah, si cucu kalau punya turunan juga namanya juga buyut atau cicitnya, ini ada 4 angka di sini. Nah, oke, kita kembali aja lagi. Nah, oke. Nah, oh ya, lupa. Nah, kalau di Word nanti ada istilahnya heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Itu merupakan level ya guys ya. Ya tadi kayak simbah berarti levelnya 1 ya. Oke, nah kita mulai aja. Nah, ini ada format di sini. Coba kita copy saja guys. Copy saja. Ya, sampai lampiran. Oke. Copy, kemudian kita pindah ke Word. Nah, copy, paste. Nah, paste-nya nih guys, paste-nya ini yang paling kanan ya guys ya. Kalau paling kiri itu nanti masih berubah ya, ada garis-garisnya. Ini kita paling kanan aja. Ini keep text only. Oke. Nah, oke, sekarang tugas kita sekarang adalah membuat ukuran kertas atau setting ukuran kertas dan margin. Oke, pertama kita ke layout. Nah, layout, kemudian ada page setup. Nah, ini kalau dari ketentuan tadi dari atas itu 3 cm. Ya, kemudian dari kiri juga 3 cm. Kemudian dari bawah itu juga 3 cm. Nah, dari kanan itu 2 cm guys. Oke, kok 2? Oke, 2 cm. Nah, kemudian ini portrait ya, berdiri. Oke. Oh ya, papernya ukurannya A4. Oke, sesuai dengan ketentuan ya guys ya. Oke, apalagi nah, oke. Nah, oke guys, kita setting heading dulu. Nah, tapi sebelumnya kita ini ya, kita taruh kursor ke bawah saya, ke posisi saya paling bawah, supaya kita tidak kedandapan ya pada saat setting ya. Oke. Oke, sekarang heading 1. Nah, coba kita klik kanan, modify. Nah, ini heading 1 ya, kemudian hurufnya ya Time New Roman. Ini 12 kebetulan sama, bold ya. Terus ini automatic warnanya. Nah, oke. Nah, terus format kita akan setting paragraf guys. Oke, paragraf ya. Ini kita center saja, kemudian oke. Nah, paragrafnya spacing double ya guys ya, double. Oke, saya rasa oke. Oke, nah kita sekalian setting ya multi level listnya. Klik, terus kemudian define
Oke. Nah, sekarang kita akan setting untuk level pertama, guys. Ini level 1. Nah, kemudian ini. Nah, ini kita hilangkan backspace. Nah, sekarang kita akan mengikuti ini ya, mengikuti formatnya dia yang kita ikuti saja. Ya, sekali lagi kita ikuti saja yang kali ini. Oke, tulis bab. Nah, bab spasi. Nah, kemudian biar angka selnya secara otomatis. Nah, kemudian jangan lupa fontnya juga di setting tadi apa? Times ya, Times New Roman. Oke. Bold ukuran 12. Oke. Nah, terus ini more. Nah, link level to style ini heading 1 ya, kemudian level 1 oke. Terus di sini tab karakter follow number with. Nah, setelah di belakang angka, setelah angka itu apa? Kita pilih nothing saja. Dash, oke. Saya kira sudah, fontnya sudah. Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang setelah heading 1 kita setting heading 2, guys. Oke, sama. Modify. Nah, ini heading 2. Kemudian ini hurufnya belum. Oke, Times New Roman ukuran 12 bold, kemudian ini otomatis saja hitam. Nah, sekarang center atau pinggir ya, ini di pinggir ya. Nah, berikutnya adalah setting paragraf. Nah, paragraf. Oke, nah ini left, oke. Oke, nah sekarang di sini paragrafnya double. Nah, spasinya double ya. Oke. Oke, saya kira. Nah, terus kita setting ini aja, multi level list. Nah, untuk level 2. Oke, nah sekarang ini 2 ya. Level 2 sekarang kayak sama kayak tadi. Ini dihilangkan dulu. Nah, karena kita juga akan menggunakan angka lagi. Oke, kita kasih angka sini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, guys, ini geser saya, kursornya digeser. Nah, kemudian setelah di depan angka, kemudian dikasih titik. Nah, setelah titik geser lagi, guys. Nah, baru kita ikutkan induknya. Nah, induknya kan level 1 ya. Nah, oke. Nah, sekarang fontnya juga jangan lupa. Fontnya di Times New Roman bold ukuran 12. Oke. Terus kemudian ini tadi heading 2 kan. Nah, kita pilih heading 2. Nah, kemudian start 1. Nah, follow number with kita kasih nothing saja. Oke, kayaknya sudah. Nah, kemudian dari ini. Nah, terus kita sekarang setting heading 3, guys. Oke. Kita modify. Oke, heading 3 sama Times German ini 12. Ini otomatis ya. Bold. Oke. Kemudian format kita akan ngatur spasi paragraf left. Oke. Nah, ini double. Oke. Nah, oke. Ini benar otomatis. Nah, ini. Oke. Nah, kita setting sekalian ini multi listnya, multi level list. Nah, sekarang 3. Nah, untuk 3 sama ini kita hilangkan. Nah, kemudian sama juga kita kasih angka dari sini. Baik lagi. Nah, kursornya digerakkan ke depan dari angka, sebelum angka. Kasih titik. Nah, ini geser lagi depan titik. Nah, sekarang include level 2. Nah,
Setelah itu kursornya taruh depan lagi, guys ya. Kemudian kasih titik, taruh depan lagi, guys. Nah, sekarang include-nya yang level 1. Nah, oke. Sekarang kita setting di sini adalah nostalgia. Nih, heading 3. Nah, kemudian multi list, oke. Ini sama nothing. Nah, oke. Oh ya, font. Fontnya belum hampir lupa. Times New Roman font 12. Oke. Nah, ini kita coba periksa ya, guys. Ini ada apa ini kok headingnya kok nggak keluar nih ya? Oh, yang heading 2 tadi belum dikasih heading 2. Oke. Yang heading pertama ini juga belum dikasih heading 1. Nah, oke. Oke, lengkap. Nah, oke. Nah, ini akan, kalau berhasil ini akan ditunjukkan nih, guys. Tadi bab 1, bab ini 1.1, ini 1.1.1. Nah, kita sekarang heading yang keempat ya. Sama modify di heading 4, kemudian ini Times New Romans, ini ukuran 12, oke. Ini bold ya, ini enggak usah miring. Terus kemudian ini automatic. Nah, kita setting lagi format untuk setting paragraf. Nah, ini left. Oke, paling di sini kita double. Oke. Oke, sepertinya sudah. Nah, ini kemudian kita setting lagi. Ini belum setting. Define new multi-level list. Oke. Sekarang kita angka 4. Nah, sama lagi. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, kemudian pertama pasti dari sini. Nah, kemudian kursor kita depankan. Kita kasih titik. Kita depan lagi. Nah, sekarang berarti include-nya dari 3. Nah, kursor kita depankan lagi, kita kasih titik, kita depan lagi, berarti sekarang level include level 2. Nah, lagi kursor kita pindah lagi. Nah, kita kasih titik, kita kasih kursor depan lagi, berarti sekarang include level 1. Nah, sekarang kita jangan lupa fontnya dulu. Nah, fontnya Times New Roman. Oke. Bold dengan ukuran 12. Oke. Nah, sekarang apa yang belum nih? Oh, nih. Belum ada tulisan heading ya. Sekarang heading berarti berapa tadi? Oh, 4 ya. Heading 4. Oke. Nah, kemudian volume number width tadi nothing saja. Oke, nothing. Oke, kita lihat. Nah, ini kok belum di sini apa ya? Coba kita lihat lagi, guys. Harusnya ada ya. Oke, 4. 4-nya belum nih, guys. Kok 4-nya belum ini ya? Coba kita setting lagi. Nah, untuk heading 4 ya. Kita kasih nama 1. Oke. Kemudian kita kasih titik. Kita depankan lagi. Include level 3. Nah, geser lagi. Titik. Geser lagi. Include level 2. Nah, geser lagi. Kita kasih titik. Kita geser lagi. Ini include level 1. Nah, harusnya udah. Nah, coba sekarang ya. Ini heading 4 guys. Nah, oke, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Oh, hurufnya belum disetting guys. Ini Times New Roman.
Nah, bold 12. Oke. Nah, heading 4, tab karakter ini nothing. Oke, urutnya sudah ya. Coba nih, oke. Nah, sudah nih guys. Oke. Oke, berarti kita sudah setting sampai heading 4. Berarti kita tinggal tinggal setting lagi. Tinggal aplikasinya saja. Nah, kalau ini guys, kalau misalnya formatnya kayak ini kan sudah ada di formatnya itu ada ini ya, ada angkanya. Sebaiknya kalau itu ini aja, kotongan saja atau polosan saja. Oke, nanti saya bersihkan dulu nanti ya. Oke sobat guys, ini sudah saya rapikan. Kemudian kita lihat ya, kok headingnya udah benar. Nah, itu heading 1 ada angkanya itu ya. Kemudian heading 2, heading 3 ya. Dia tidak polosan, ada angka titik-titiknya. Kemudian jangan lupa kita ke view, kemudian navigation pane. Nah, akan keluar seperti ini guys. Oke, nanti kita sampai ke ini ya, sampai ke daftar isi ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke menu home. Nah, coba kita mulai dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kan heading 1 ya guys ya. Oke, kemudian latar belakang itu heading 2. Kemudian perumusan masalah heading 2 dan seterusnya. Metodologi heading 2. Nah, kemudian flowchart itu kemarin kita dapat heading 3 guys. Nah, oke. Kemudian flowchart bla 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 bla. Nah, itu heading 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu mulai bab 1 dulu ya. Apa yang kira-kira masih ganjel, belum serak. Ini kita tengahkan ya guys. Walaupun di format heading tadi kita setting untuk tengah, tapi mungkin karena kopian dari Excel agak beda. Ini caranya untuk menengahkan. Walaupun sudah tengah, klik lagi. Nah, kemudian ini kita perhatikan ya, jangan enter tapi shift enter. Nah, oke, masih ada yang ganjel guys. Nah, ini ya, ini tidak tengah ya. Nah, kita modifikasi di headingnya, heading 1, modify ya, kemudian di paragraf ya, di format, kemudian di paragrafnya. Nah ini ya, ada indenya ya. Nah, ini kita kasih none saja. Oke, look. Nah, sudah tengah. Kemudian apalagi? Oh ya, ini ya, di belakang atau setelah angka itu nyambung ya, kayaknya kurang rapi. Nah, ini karena ada multilistnya, kita settingnya di multi level. Oke. Tadi define. Nah, karena di heading 2 atau level 2. Oke. Nah, kita ke ini kanan bawah nothing. Oke, saya kasih ini space. Nah, sudah ada jaraknya ya guys ya. Kemudian demikian juga dengan level 3 dan level 4. Coba level 3 ini kasih space. Coba sekalian level 4 space. Coba kita cek lagi level 3 ya, harusnya bisa. Nah, sudah ya guys ya. Oke, sekarang berikutnya adalah landasan teori heading 1. Ini sama juga.
update-nya. Oke, format paragraf minum. Oke. Kemudian bab 3, shift enter. Kemudian bab 4, ini juga shift enter. Kemudian bab 5, heading 1 kita tengahkan, kemudian ini shift enter. Kemudian kesimpulan dan saran itu heading 2 atau level 2 ya. Oke, setelah bab 5 kita lanjutkan. Kemudian ini ada daftar pustaka, ini heading 1 juga. Kemudian kita hilangkan. Nah, ini tengah ya, tengah kan. Nah, tapi lihat di sini pendahuluannya bab 1 hilang, kita redo dulu. Nah, udah, memang ini guys, memang agak ini ya. Oke, ini juga heading 1. Nah, ini babnya kita hilangkan. Nah, terus kita kasih tengah. Nah, biar babnya muncul lagi, nah kita undo dulu. Nah, seperti itu. Lampiran juga sama, ini heading 1. Terus ini kita hilangkan babnya, terus kita tengahkan. Nah, untuk mengembalikan ininya, pendahuluan pada hilang semua kan bab-babnya. Nah, itu kita redo ya. Undo. Nah, kemudian yang di awal juga demikian. Oh ya, ini ada lampiran, ini juga heading 1, caranya sama ya. Kemudian kita hilangkan, terus ini kita tengahkan. Nah, kemudian ini kita undo. Nah, bisa juga dengan gini guys, caranya di highlight, kemudian format painter. Nah, ya. Kemudian ini format painter. Oke, ini masih di highlight, kemudian format painter. Oke, kita ulangi. Yes. Format painter lagi. Ini karena tadi file kita itu dari Excel ya tadi ya. Ini kadang-kadang suka bermasalah seperti ini guys. Oke. Kita copy format painter. Oh, ini juga kalau nggak mau tengah pasti ada sesuatu guys. Oke, format painter. Sinkronisasi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita sekarang merapikan, karena dalam satu halaman itu kan ini ya, kadang-kadang hanya ada satu ini aja bahasan ya, misalnya judul. Nah, ini biar judulnya nggak terganggu, nanti kita insert biar misah guys. Baik, nah ini sudah misah. Kemudian lembar pengesahan juga kita pisah. Nah, kemudian daftar isi itu kan nggak jadi satu dengan daftar tabel, tapi tersendiri. Nih, insert page break ya. Kemudian ya, kita pisah lagi, insert page break. Kemudian daftar gambar, kita enter dulu, insert ya,
page break, ya. Kemudian sama juga page break, diagram, ya. Kemudian ini page break, ya. Kemudian nah khusus untuk sebelum bab 1, ya, itu penomorannya nanti berbeda guys, jadi kita pisah, tapi misalnya lain ya, misalnya ini sama, kita enter dulu, kemudian klik layout, nah klik layout, kemudian ini break di bawahnya. Nah, habis itu diklik next page. Nah, jadi dia nanti punya format yang sendiri. Nah, kemudian tuh antara bab 1 dan bab 2 juga begitu, karena nanti ada tuntutan bahwa penomorannya juga berbeda, walaupun nyambung ya, tetap ya layout, break, ya, next page. Nah, jadi antara bab 1, bab 2 dan lain-lain itu dipisah ya. Oke, kita enter layout, break, next page. Oke, ini juga bab 4. Oke, break, next page. Nah, oke, ini bab 5 juga seperti itu, break, next page. Nah, kemudian bab 5 dan daftar pustaka juga beda ya. Ini layout, break, next page. Nah, kemudian untuk daftar pustaka, daftar riwayat hidup bisa dengan break juga, break saja juga nggak masalah ya. Insert, page break. Nah, oke, insert, page break. Nah, sekarang kita sudah punya ini ya, punya kerangka yang oke, judul tersendiri, lembar pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, mungkin daftar diagram nanti kurang ya, daftar lampiran, baru bab 1, terus nanti bab 2 ya. Ini nanti ada kaitannya dengan penomoran halaman ini sobat guys. Nah, terus bab sampai bab 5, bab daftar pustaka nanti juga penomoran halamannya juga beda. Jadi kenapa tadi dipisah? Oke, kemudian ini dari sini sudah kelihatan rapi. Misalkan saya mau latar belakang, saya klik di latar belakang situ. Terus kemudian saya mau lihat kesimpulan, saya klik di kesimpulan bab 5. Nah, ada situ. Nah, sebentar ini dulu, nanti tidak terlalu panjang videonya. Untuk video berikut saya akan share tentang cara penomoran atau pemberian halaman, kemudian penomoran gambar, penomoran grafik, dan seterusnya ya. Silahkan lihat videonya berikut ya guys ya. Oke, terima kasih.